Halo, selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari kelas Social Psychology dengan judul Conformity atau konformitas. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya adalah Farah Jalal. Saya merupakan salah satu dosen psikologi di Universitas Bina Nusantara. Nah, kenapa sih penting bagi kalian untuk menyimak video ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama, agar kalian mampu mengevaluasi hasil-hasil dalam penelitian psikologi. Yang kedua, kalian mampu memecahkan masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teori-teori yang kalian dapatkan di kelas Social Psychology. Penting kan? Nah, ada apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya konformitas itu. Yang kedua, saya akan memaparkan tipe-tipe dari konformitas. Dan yang terakhir, saya akan menceritakan penelitian seru dari Solomon Asch. Yuk kita lihat, sebenarnya apa sih konformitas itu? Conformity atau konformitas merupakan pengaruh dari lingkungan sosial atau pengaruh dari mayoritas yang membuat seseorang mengubah sikapnya atau perilakunya agar sesuai maupun diterima oleh kelompok. Ayo, siapa yang begitu? Atau ketika kalian menyerah pada tekanan sosial atau tekanan kelompok. Kan susah juga ya kalau kita hidup di dalam kelompok yang selalu menekan kita untuk mengubah perilaku kita. Nah, kenapa sih ini dilakukan oleh orang-orang? Yang pertama adalah agar mereka disukai oleh kelompoknya, atau ketika mereka ingin menjadi benar. Dan yang terakhir, sebenarnya simply hanya ingin menyesuaikan dengan peran sosial yang diampunya. Kira-kira begitu tuh pengertian dari konformitas. Ada apa saja sih tipe-tipe dari konformitas? Yang pertama adalah compliance atau bahasa Indonesianya adalah patuh agar dapat diterima oleh kelompoknya. Seperti judulnya, orang melakukan konformitas dalam tipe yang ini adalah ketika ingin mengubah perilakunya agar dapat diterima oleh kelompoknya. Tipe yang kedua adalah internalization, yaitu ketika seseorang mengubah perilakunya bukan hanya ingin diterima oleh kelompoknya, tapi sebenarnya dia juga setuju dengan perubahan atau sikap yang dianut oleh kelompoknya. Jadi gak cuma ingin diterima, tapi sebenarnya juga setuju. Dan yang terakhir adalah identification, yaitu ketika seseorang melakukan konformitas karena tuntutan dari peran sosialnya. Misalnya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, dan masih banyak lainnya. Terakhir, ada satu jenis tipe konformitas lainnya yang disebut sebagai ingratiational, yaitu ketika seseorang menyesuaikan diri bukan hanya ingin diterima oleh orang lain, tapi ini lebih dimotivasi karena kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari kelompoknya. Bukan karena takut akan ditolak oleh kelompoknya, tapi karena mereka lebih ingin dihargai oleh kelompoknya. Itu adalah tipe yang terakhir. Kalian tipe yang mana nih? Apakah kalian sering melakukan conformity? Nah, lucunya, kadang-kadang kita pikir ya, seorang bisa melakukan konformitas. Apa benar? Seorang benar-benar bisa melakukan atau mengubah sikapnya karena tuntutan sosial. Penelitian menarik dari Solomon Asch yang dilakukan di tahun 51 ini menemukan bukti conformity. Jadi ceritanya nih, si Solomon Asch ini dia menyediakan satu ruangan kelas yang dipenuhi oleh beberapa orang yang sebenarnya adalah confederate atau teman peneliti. Mereka sebenarnya aktor. Nah, kemudian hanya ada satu partisipan dalam penelitian tersebut yang juga ikut di dalam kelas. Tapi si partisipan ini dia nggak tahu bahwa orang-orang lain adalah bagian dari penelitian. Nah, kemudian Solomon Asch menampilkan garis-garis seperti yang kalian lihat di dalam slide nih ya. Jadi ada 3 garis, garis A, garis B, dan garis C. Kemudian Asch menanyakan, dari garis yang satu lagi atau yang kalian lihat sebagai target line, garis A, B, atau C, mana yang tingginya sama dengan target line? Jawaban sebenarnya kan yang tingginya sama adalah garis yang C. Tapi para aktor ini bilang bahwa garis A yang sama. Nah, gara-gara semua orang bilang bahwa garis A lah yang tingginya sama,
dengan target lain, si partisipan akhirnya ikut mengubah pendapatnya bahwa garis Allah yang sebenarnya panjangnya sama dengan target lain. Padahal jelas-jelas yang sama adalah garis C. Nah, ini merupakan bukti bahwa ketika seseorang berada dalam tekanan seperti dia akan mengubah pendapatnya. Benar nggak? Begitu nggak kalian? Ayo coba pikir-pikir. Nah, kemudian kita berpikir kenapa sih seseorang melakukan conformity? Ada dua jenis, mau dilihat dari point of view yang mana? Yang pertama dari normative conformity. Ini dilakukan karena tadi, karena orang ingin menyesuaikan diri dengan kelompoknya karena takut ditolak oleh si kelompok. Sehingga ia patuh dengan apa yang dianut oleh kelompoknya. Jika dilihat dari informational conformity, kenapa seseorang mengubah perilaku atau sikapnya? Yang pertama, simply karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga ia mengandalkan opini dari kelompoknya. Atau yang kedua adalah ketika seseorang berada dalam situasi yang ambigu, sehingga kelompoknya lah adalah sumber dari informasi yang bisa dia gunakan untuk mengatasi situasi yang ambigu ini. Yang terakhir sebenarnya melibatkan internalisasi, di mana emang orang ini setuju menerima pandangan kelompoknya, kemudian mengadopsinya sebagai pandangan individu atau pandangan dia. Kira-kira itu alasan kenapa seseorang bisa mengubah sikapnya agar sesuai kelompoknya. Tapi coba kita bayangkan deh, ada loh orang-orang yang tidak perlu menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Kenapa ada orang seperti itu? Faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang tidak confirm dengan kelompok? Diskusikan ya, nanti kita akan bahas di kelas. Kira-kira demikian isi dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika masih ada yang membingungkan, monggo ditanyakan di dalam kelas. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.